Salam, Tuhan memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudariku, pada hari ini gereja merayakan perayaan pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Rafael yang adalah malaikat agung. Dan kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik hari ini kita boleh merayakan pesta malaikat agung. Mari coba kita melihat siapakah ketiga malaikat ini supaya kita bisa tahu, kita punya pengetahuan. Oke. Pertama kita melihat Santo Michael, malaikat agung Michael. Itu berarti malaikat agung Michael itu berarti siapakah yang seperti Tuhan. Dalam penglihatan kitab Daniel menceritakan bagaimana malaikat agung Mikael digambarkan sebagai seorang yang membantu Israel melawan para musuhnya. Ya, coba kita lihat Daniel bab 12 ayat 1. Dan dalam kitab Wahyu, malaikat agung Mikael juga menjadi pemimpin pasukan malaikat saat mengalahkan kekuatan para iblis yang dipimpin oleh Lucifer. Ya, dalam Wahyu bab 12 ayat 7 sampai 9. Dan juga disebutkan bahwa dalam satu perselisihan dengan iblis mengenai mayat Musa, Mikael tidak berani menghardik iblis, namun ia mengatakan, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Baca dalam surat Yudas bab 1 ayat 9. Oleh karena itu, malaikat agung Mikael memiliki peran penting dalam membela kita, ya, melawan setan dan kuasa-kuasa jahat. Dan bahkan kita juga mempunyai doa, ya, doa kepada malaikat agung Santo Mikael, malaikat agung. Jadi ini penting bagi kita untuk mengetahui siapakah malaikat agung Mikael. Yang berikut, malaikat agung Gabriel. Ya, tentu kita sudah tahu siapa dia. Nama malaikat agung Gabriel berarti kekuatan Allah. Nah, kita sudah mendengar dalam kisah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel membawa pesan sukacita kepada Maria tentang kelahiran Sang Mesias. Itu dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 kita bisa melihat itu. Dan kita juga bisa melihat kemunculan malaikat Gabriel itu ketika Zakaria menerima warta akan lahirnya Santo Yohanes Pembaptis dari istrinya Elizabeth, ya, yang lagi mandul. Dalam Injil Lukas pula bab 1 ayat 5 sampai 25. Dari kisah-kisah ini kita bisa melihat bahwa malaikat agung Gabriel itu adalah utusan Allah yang membawa kabar sukacita. Jadi kalau kita ingin memohon bantuan agar diberikan untuk menjadi pewarta sukacita. Jadi kalau kita ingin mewartakan kabar sukacita, mari kita memohon untuk bersama Santo atau malaikat Gabriel untuk bersama kita. Jalan bersama kita di dalam karya pewartaan kita. Yang berikut
malaikat agung Rafael. Nama malaikat agung Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Kisah tentang malaikat agung Rafael itu dapat ditemukan dalam kitab Tobit, khususnya di dalam Tobit bab 3 ayat 17. Itu dikatakan pula dalam bab 5 ayat 1 sampai 3, maupun dalam kitab-kitab ya Tobit yang lain, di mana malaikat agung Rafael menjadi teman perjalanan bagi Tobia, anak dari Tobit, dalam upaya mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya Tobit. Ya, selain itu ia melepaskan Tobias dari pengaruh setan Amos-Deus dalam Tobit juga bab 3 ayat 17. Malaikat agung Rafael juga menjadi penyembuh ya kebutaan Tobit. Malaikat Rafael berperan dalam penyembuhan mata Tobit yang buta. Selain itu juga dipercaya sebagai malaikat yang turun ke dalam kolam Bethesda dan membuat air di kolam Bethesda tersebut bergolak hebat, sehingga barang siapa yang turun ke kolam itu saat kolam bergolak maka akan sembuh dari semua penyakit. Nah, tentu ini sebuah kisah-kisah yang bisa kita pelajari, dan dari kisah itu kita bisa mengatakan bahwa malaikat agung Rafael itu penunjuk jalan dan penyembuh. Nah, kalau kita ingin memohon bantuannya, melindungi kita dalam perjalanan hidup kita seperti perjalanan Tobia, anak Tobit, kita bisa memohon malaikat agung Rafael untuk menjaga kita, mendampingi kita. Atau kita memohon pertolongan kita ketika kita mengalami suatu sakit atau penyakit, atau orang-orang yang mengalami sakit, kita bisa memohon malaikat agung Rafael untuk bisa menjadi penyembuh. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita merayakan perayaan malaikat agung. Apa sih peranan mereka di dalam kehidupan kita? Peranan malaikat agung tentu pertama-tama sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga kita, mereka melindungi kita, mereka membentengi kita agar kita dijauhkan dari kekuasaan iblis, agar kita hidup hanya di jalan Allah, agar kita terus hidup di dalam jalan keselamatan Allah, supaya kita tidak dipengaruhi oleh kuasa iblis, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mampu terus menyatakan kasih Allah dalam karya kesaksian pewartaan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, tentu kita butuh pelindung dalam hidup kita. Para malaikat telah menunjukkan tugas mereka untuk membawa sukacita bagi kita semua di dalam perlindungan mereka, dalam pesan-pesan keselamatan bagi kita. Semoga melalui perayaan para malaikat agung hari ini, kita semua senantiasa terus dibimbing agar kita berjalan dalam jalan terang Kristus. Kita dijauhkan dari kekuasaan iblis, dan kita boleh hidup di jalan kebenaran Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.